Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia El Palizwani, guru kimia di SMA Negeri 1 Tapung. Nah, pada kali ini saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua di Universitas Tanjung Pura Pontianak tahun 2021. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas PPL siklus 1. Sebelum menonton, jangan lupa di-subscribe ya teman-teman. Selamat menonton. Di kegiatan pendahuluan, guru dan siswa saling mengucapkan salam sesuai membangkitkan karakter religius. Kemudian, guru mengingatkan siswa untuk selalu menjaga protokol kesehatan agar siswa dan siswi terhindar dari COVID-19. Nah, kemudian guru menanyakan kepada siswa siapa yang tidak masuk atau melakukan presenti. Guru memimpin berdoa sebelum memulai pembelajaran. Setelah berdoa, guru mengajak siswa untuk beryel-yel dan siswa memberikan voice note, mengirimkan voice note melalui WA. Siswa kimia oke. Kimia yes, kimia. Voice note yel-yelnya. Kimia. Nah, setelah pelantunan yel-yel, guru dan siswa saling bertanya jawab tentang materi persepsi yang telah diberikan pada PPT sebelumnya. Setelah itu, guru saling bertanya jawab dengan siswa tentang materi motivasi, tentang video motivasi. Setelah video motivasi, guru memberitahukan kepada siswa tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi kali ini. Nah, setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, guru mengorientasi siswa pada masalah yang ada di LKPD. Nah, setelah itu, guru mengkoordinasi siswa untuk belajar dan untuk berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Guru menyampaikan aturan diskusi dan aturan penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan diskusi kelompok. Guru mengingatkan siswa bagi yang tidak menggunakan Gmeet atau video call, siswa boleh memvideokan kegiatan diskusi secara offline dan videonya dikirimkan kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat semuanya ya. Kesehatan, nah jaga kondisi biar tetap fit. Jangan lupa minum vitamin agar kalian terhindar dari wabah COVID-19. Sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Coba Sakti pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada Sakti yang udah memimpin doa, semoga dengan membaca doa ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Nah ya, baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hafiz Ya, kenapa Hafiz? lagi ngurus mamaknya Bu, mamaknya sakit. Di pertemuan berikutnya Hafiz bisa bergabung ya waktu. Kemarin kalian udah berdiskusi satu sama lain dengan kawannya yang ada ibu dan ada juga yang
sendiri-sendiri, direkam pakai HP, kemudian WA videonya udah dikirim ke ibu semuanya ya. Terima kasih ya. Ini kelompok siapa yang akan mempresentasikan hasilnya dulu? Nah, Ferdi ya. Nah, silahkan persiapkan dulu Ferdi apa yang mau dipresentasikan. Lebih baik di share screen ya, di share diskusi kita ya. Nah, yang pertama kalian tidak boleh memonopoli suatu diskusi. Kedua, harus ibu melihat keaktifannya. Nah, siapa yang aktif nanti ibu kasih tambahan poin itu 5 ya. Hargai pendapat teman, nggak boleh pendapat kalian sendiri yang apakan. Sudah Bu, Lanjut. udah nampak galeri. Selamat pagi, perkenalkan saya dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Ferdi Nicholas. Di sini saya akan membacakan sifat koligatif larutan penurunan tekanan uap. Saya melihat bahwa pengamatan jumlah partikel di permukaan wadah dari tabung A atau air murni yaitu 9, ada 9, dan dari tabung B larutan ada 6. Satu, penguapan pada air murni lebih banyak daripada larutan. Baik, ada tanggapan dari atau masukan dari kelompok lain? Saya sudah dengarkan hasil dari diskusi kelompok Ferdi, sudah menjelaskan banyak tentang arti tekanan uap. Namun dari kelompok Ferdi tidak ada menjelaskan pengertian dari tekanan uap itu. Menurut kelompok Samuel gimana? Tegas pada permukaan zat cair, Bu, Ya, atau penguapan. sebenarnya apa yang dikatakan oleh Samuel dan Ferdi itu sama intinya ya. Apa itu tekanan uap larutan? Coba kelompok lain kasih tanggapan. Pengertian untuk tekanan uap larutan itu tekanan yang ditimbulkan oleh uap yang secara termodinamika setimbang dengan fase kondensasi pada temperatur tertentu dalam suatu sistem tertutup. Ya. Nah, bagus kelompok Devia. Nah, A+ buat kelompok Devia dan kelompok Samuel yang udah memberi tanggapan. Mulai dari menguap dulu. Menguap itu apa? Penguapan sendiri adalah peristiwa yang terjadi ketika partikel-partikel zat cair meninggalkan kelompoknya. Tekanan yang ditimbulkan oleh oleh penguapan tadi itu dikatakan dengan tekanan lain. Apakah adanya penambahan dari zat terlarut yang berwarna pink di tabung B itu terjadi pengendapan? Hasil diskusi kami Bu, beda dari kelompok Ferdi. Zat terlarut pink akan membuat larutan menguap lebih lambat. Nah, bagus ya. A+ buat kelompok Ilza ya. Itu dengan kelompok Kak Ilza yang dimana larut di tabung B itu dia tidak melakukan pengendapan, namun penguapannya dia lebih lambat, Bu. Mengurangi jumlah partikel yang ada di permukaan wadah serta kesempatan untuk ke fase gas akan melambat. Oh ya. A+ buat kelompok Devia ya, betul. Nah, bisa diubah ya Ferdi ya. Nah, bukan mengalami pengendapan. Nah, jadi persepsinya kalau ada penambahan zat terlarut bukan dia mengendap, tapi adanya penambahan zat terlarut di dalam suatu pelarut murni, dia akan menghalangi jumlah partikel yang menguap itu. Nah, sehingga penguapannya itu akan melambat ya. Untuk kesempatan dia menjadi gas itu menjadi kecil. Kenapa? Disebabkan oleh apa? Nah, luruskan. Betul yang dikatakan oleh kelompok Nining. Seperti ini. Jika ada zat terlarut dimasukkan ke dalam pelarut, misalnya warna pink tadi masuk ke dalam air. Nah, partikel zat pink ini akan terjadi gaya tarik menarik antara zat pink dengan pelarut murni. Sampai di sini paham? Siap, paham Bu? Paham. Oke ya. Nah, Ibu kira cukup kelompok Ferdi buat A+ buat kelompok Ferdi yang udah menampilkan hasil diskusinya. Beri tambahan 5 ya karena kelompok Ferdi tadi
udah mempresentasikan hasil diskusinya tanpa disuruh. Nah, mereka yang mau sendiri. Nah, itu adalah tambahan poin ya. Baik, kelompok nih, tanpa Ibu tunjuk lagi, siapa kelompok mana yang mau presentasi? Satu lagi lah. Kelompok Samuel, Bu. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil pengamatannya. Di sini ada tabung A dan tabung B. Pengamatannya jumlah partikel di permukaan wadah dari tabung A 9 dan tabung B 6. Kesimpulan hasil diskusi, Bu, adanya zat terlarut di dalam larutan membuat tekanan larutan menjadi kecil, Bu. Iya. Ya, plus ya buat kelompok Samuel. Nah, ada yang ingin dikoreksi dari hasil diskusi kelompok Samuel? Tidak, Bu. Tambahkan? Karena sama semua, sama Bu itunya, Bu. Iya. Dari kelompok Dinding? Bu, Ya, ada yang ingin ditambahkan? nanya boleh, Bu? Boleh, silakan. Kesempatan untuk ke fase gas tabung A dan tabung B akan lebih cepat menguap atau lebih lambat menguapnya? Pada tabung A, maka penguapan ke fase gas itu dia akan lebih cepat karena tidak ada partikel campurannya, tetapi pada tabung B dia akan melambat karena adanya partikel terlarut, Bang. Plus buat kelompok Samuel ya. Dan plus buat kelompok Rizky, kelompok Rizky yang telah bertanya ya. Nah, baik. Terima kasih kepada kelompok Samuel. Coba ditutup kelompok Samuel presentasinya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menyimpulkan hasil diskusi kita, nah Ibu meluruskannya. Kita ucapkan yel-yel kita sekali lagi. 1, 2, 3. Kimia yes. Nah, udah ada 2 kelompok yang tampil dari hasil kelompoknya, diskusinya itu sangat bagus sekali ya. Dimulai tadi dari kelompok Ferdi dan dari kelompok Samuel ya. Samuel karena jawabannya betul, Ibu kasih plus 6 ya, tambahan dari nilai kerja kelompoknya. Aktifan kalian udah Ibu nilai di sini. Jadi siapa-siapa yang udah merasa bertanya, menjawab, tadi tuh udah ada nilai plus 5 dari Ibu ya. Plus buat kita semua. Mana menurut kalian pelajaran hari ini? Menyenangkan nggak? Seru, Bu, seru. Seru Mantap. ya. Di siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini tentang fenomena penurunan tekanan uap dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang dapat menyimpulkan? Coba Franz. Selisih antara tekanan uap pada larutan murni dan larutan. Ya, bagus ya. Penurunan tekanan uap itu adalah selisih antara tekanan uap larut murni dengan tekanan uap larutan. Nah, bagus. Terima kasih Anda sudah mengikuti pelajaran ini dengan baik sekali. Baik. Sebelum Ibu menutup pelajaran, nah, Ibu sudah share ya di Google Classroom soal evaluasi berupa Google Form. Silakan kamu jawab soal tersebut. Ibu kasih waktu sampai jam 5 sore nanti. Kita jumpa lagi di kegiatan selanjutnya atau di materi berikutnya, yaitu perhitungan penurunan tekanan uap. Nah, coba dibaca lagi. Nanti Ibu share lagi materi ajar, LKPD, semuanya yang bisa kamu pakai untuk belajar. Nah, sebelum menutup pelajaran, coba Sakti pimpin doanya lagi. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Amin ya robbal alamin ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa klik like dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.